Hai kaula muda, berjumpa kembali dengan saya Noka Al-Fakir dalam acara podcast Kamar Mandi untuk episode pertama. Kaula muda saya rasa kurang klik ya memanggil kalian kaula muda, sementara yang dengar nanti ada kaula tua, ada kaula ibu-ibu, ada kaula emak-emak. Mending saya ganti menjadi betapers saja ya. Betapers biar lebih crunchy di telinga. Oke, betapers. Ya. Oke, betapers, pada episode pertama ini kita akan membahas sebuah peribahasa bahasa Jawa ya tentunya. Yang mungkin sudah sangat populer sekali di telinga betapers sekalian. Karena peribahasa ini kebetulan telah dibuat menjadi penggalan sebuah lagu yang menurut saya kece badai. Musiknya tuh easy listening, yaitu lagu yang berjudul Lati, Lathi. Tapi sebelum kita melangkah membahas lebih jauh lagi tentang peribahasa tersebut, betapers, sudahkah kalian merapat ke dalam kamar mandi? Ataukah sudahkah dengan posisi ternyaman kalian, wahai kaum rebahan? Kalau sudah, okelah kita next ke pembahasan peribahasa tadi ya. Peribahasa ini tadi adalah ajining diri soko lati. Sedangkan di lagunya Lati yang dinyanyikan siapa tuh ya? Weird Genius featuring Sarah Fajira kalau nggak salah. Ada sepenggal liriknya yaitu kowe ra iso mlayu saka kesalahan ajining diri ono ing lati. Ya kurang lebih begitulah. Kalau fals ya maafkanlah. Tapi kalau merdu ya besok tak rekaman lagi betapers. Oke, mungkin betapers kalian sudah pada penasaran dan men-googling sendiri ya, mencari translate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Saya rasa sudahlah saya rasa. Jadi saya tidak akan membahas translate-nya ya dari lirik tadi. Oke. Sini ada dua versi ya. Yang saya bahas tadi adalah ajining diri soko ing lati. Kalau di lagu Lati itu ajining diri ono ing lati. Nah, kalau dari kata di sini lati sendiri berarti lidah ya. Berarti lidah atau ya lidah. Jadi bisa diartikan yang pertama tadi ajining diri soko lati berarti harga diri itu dari lidah atau mulut ataupun perkataan. Sedangkan yang di lagu Lati yang memakai ajining diri ono ing lati berarti harga diri itu ada dalam lidah atau mulut atau perkataan. Nah, betapers ini baik yang pertama dan yang kedua tadi artinya kurang lebih sama ya. Cuma berbeda dari suku katanya saja, yaitu soko yang berarti soko yang berarti dari kalau bahasa Jawa, dan ono ing yang berarti itu dalam, ada dalam, ono ing ada dalam. Nah, kalau secara makna ya betapers sekalian, yaitu berarti seseorang dapat dihargai atau dihormati berdasarkan ucapan atau perkataannya.
orang akan lebih dihargai di masyarakat, di komunitasnya, di grupnya, di tempat tongkrongan, di warung kopi, dan lain-lain. Pasti akan dihormati jika orang tersebut bertata krama baik dan bertutur kata baik. Orang yang berilmu tentu akan menggunakan bahasa yang santun dan tidak akan pernah menyinggung perasaan orang lain. Nah, Petaverse ada juga yang menganalogikan seperti ini. Ibarat teko air atau ceret. Jika yang keluar dari moncong teko itu air putih, ini bukan moncong putih loh ya Petaverse ya. Ini agak sensitif kalau moncongnya putih. Oke, jika yang keluar dari moncong teko itu air putih, sudah bisa dipastikan isi dari teko atau ceret tersebut adalah air putih, bukan sirup, apalagi kopi, tentu bukan. Oke, Petaverse. Jadi tujuan peribahasa tadi yaitu mengandung syarat pesan yang amat sangat baik, yaitu tentang menjaga ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kita. Tentu sangat baik para leluhur kita, para budayawan kita, para intelektual kita terdahulu memberikan pesan melalui peribahasa tersebut. Nah, apakah peribahasa tadi masih relevan atau justru malah tergerus perkembangan zaman sekarang ini ya Petaverse? Kalau kita perhatikan, kita lihat dan kita telaah dengan akal sehat, peribahasa tersebut masih relevan, tidak terpengaruh sama sekali oleh invasi budaya asing, oleh impor budaya asing yang jor-joran, baik itu dari dunia nyata maupun dunia maya. Jadi di sini yang bermasalah itu adalah bukan peribahasanya, melainkan objek dari peribahasa tersebut. Objeknya siapa dalam hal ini? Objeknya ya kita sendiri, manusia, masyarakat. Masyarakat sebagai objek dari peribahasa tadi. Mungkin kita sebagai masyarakat, sebagai warga tidak menjalankan atau bahkan tidak memahami maksud peribahasa itu dengan baik. Sering kita dalam tongkrongan mendengar ucapan atau percakapan sehari-hari, kata-kata yang keluar dari moncong teko kita itu tidak pantas didengar dan mungkin malah dianggap lumrah atau biasa, padahal itu tidak sesuai dengan perilaku kesopanan dan budaya yang kita jalani, kita pakai. Oke guys, sebenarnya peribahasa tadi ada lanjutannya ya. Ajining diri saka lati. Nah, terusannya itu ajining raga saka busana. Nah, apa itu? Tapi di lagu Lati sendiri juga tidak dilanjutkan ya. Mungkin nanti ketukannya atau nadanya menjadi tidak pas atau gimana ya, saya kurang tahu juga.
Atau ya mungkin peribahasa lanjutannya kita bahas di podcast kita selanjutnya saja. Ya mungkin 1 minggu 2 kali podcast lah yang kita tayangkan, tergantung dari materinya ya. Apakah sudah siap atau belum? Kalau sudah siap ya oke, seminggu 2 kali naik. Oke, untuk podcast Kamar Mandi episode pertama Ajining Diri Sokolati. Oke, Betapers. Sampai di sini dulu podcast hari ini. Tunggu kedatangan saya lagi, Noga Al-Fakir, dalam podcast Kamar Mandi selanjutnya. Sampai jumpa. Kalau sudah, jangan lupa disiram.